Oke, halo dulur. Kembali lagi bersama Mighty United. Kali ini kita masih membahas terkait proses di bursa transfer ya teman-teman. Karena apa? Karena ya bursa transfer masih berjalan, lalu banyak beberapa nama juga yang dikaitkan dengan Manchester United. Entah pemain yang datang atau pemain yang akan dijual, itu menarik banget. Oke, nah ini ada berita baru lagi terkait Jadon Sancho. Nah, pemain sinetron ini memang nggak pernah habis untuk bikin heboh ya. Oke, ini aku beritanya melansir dari Fabrizio Romano ya teman-teman. Di sini dikatakan bahwa PSG Paris Saint-Germain menghubungi agen Jadon Sancho setelah memahami bahwa kesepakatan untuk menggait Quisa Kvaratskhelia terlihat sulit untuk dilakukan. Nah, ini pemain Napoli ya yang dimaksud. Ini belum masuk ke tahap lanjutan. Sancho adalah salah satu nama yang sedang dipertimbangkan oleh PSG. Nah, ini menarik mengingat PSG juga ingin menjual Manuel Ugarte di posisi gelandang bertahan, tapi di lain sisi dia juga berminat terhadap Jadon Sancho. Bahkan sebelum bursa transfer dibuka, kabarnya PSG juga tertarik terhadap Marcus Rashford. Karena apa? Karena Kylian Mbappe kan kontraknya sudah habis dan pindah ke Real Madrid, otomatis untuk posisi lini serang PSG juga butuh pemain baru. Nah, kalau kita lihat dari berita yang ada, memang ya mau nggak mau PSG ini kan juga butuh pemain di lini serang ya. Agar kesepakatan ini bisa terbentuk, bagaimana kalau menurutku ya, untuk win-win solusinya bisa tukar tambah lah dengan Manuel Ugarte. Apalagi kan kedua klub ini saling membutuhkan ya. Entah nanti untuk kesepakatannya di harga berapa. Tapi menurutku MU butuh Manuel Ugarte, PSG butuh Jadon Sancho. Menurutku ya bisa dibarter aja kalau mau kesepakatan yang fair gitu loh. Karena dua klub ini kan saling membutuhkan pemain baru. Apalagi sebelumnya kan PSG sempat mematok harga 70 juta euro ya untuk Manuel Ugarte, dan menurutku itu nggak masuk akal. Jadi ya ketika PSG membutuhkan pemain MU, ya ini kesempatan emas bagi manajemen untuk memaksimalkan momentum ini terkait Jadon Sancho ini. Apalagi oke lah kemarin ikut pramusim kedua, terus menurutku secara secara permainan juga ya masih biasa lah ya, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus, ya masih biasa kan, itu pun juga pramusim gitu loh, bukan menjadi jaminan ketika di Premier League nanti akan tampil konsisten, akan tampil impresif. Kita kan nggak ada yang tahu ya, namanya pemain sudah pernah bermasalah bahkan dengan manajer, terus habis itu ya secara kedisiplinan juga kurang bahkan dari akademi Manchester City. Jadi ya menurutku kalau ada klub yang berminat, mending langsung jual aja. Kita cari pemain yang untuk prospek jangka panjangnya bagus gitu loh. Tapi ya kembali lagi ya, nanti kita tunggu beberapa hari ke depan jadinya seperti apa. PSG ini kadang ya rodok nggak teli ya. Dia juga nggak mau rugi loh. Tapi MU juga udah nggak mau dibodohi. Sorry man, sorry. Oke, itu untuk berita yang pertama. Untuk berita yang kedua, nah ini masih terkait perburuan pemain di lini bertahan ya. Ini sumbernya sama dari Fabrizio Romano. Di sini dia mengatakan penawaran Manchester United untuk Matthijs de Ligt di angka 35 juta euro telah ditolak oleh Bayern Munchen. Klub Jerman tersebut menginginkan setidaknya 50 juta euro plus bonus. Diskusi masih terus berlanjut. Di lain sisi, Manchester United berharap jika ada arus keluar entah di posisi bek tengah atau posisi lain sebelum mereka menggait Matthijs de Ligt. Saat ini masih ada perbedaan valuasi antara United dan Bayern, tetapi negosiasi masih terus berlanjut. Oke, ini kita masih membicarakan Matthijs de Ligt ya. Matthijs de Ligt ini juga pemain yang dari awal memang sudah diincar Manchester United ya. Bahkan 2 tahun yang lalu
di era kedatangan Ten Hag ke Manchester United. Karena apa? Karena sebelumnya Matthias kan pernah menjadi anak asuh dari Erik Ten Hag ketika di Ajax. Dan menurutku penampilan terbaik Matthias ketika di bawah asuhan Erik Ten Hag, karena waktu dia pindah ke Juventus, ke Bayern Munchen, itu menurutku justru ya mengalami penurunan performa lah. Bahkan di Munchen jarang dimainkan karena faktor cedera juga ya. Maka dari itu harapannya ketika dia deal datang ke Manchester United, kembali reuni dengan Erik Ten Hag, ya ini mungkin Erik Ten Hag bisa mengembalikan performanya lah, seperti ketika di Ajax. Tapi di lain sisi ya MU juga butuh penjualan pemainnya untuk tambahan biaya kalau mau mendatangkan Matthias guna menghindari financial fair play. Dan dari sini ini benar-benar menunjukkan bahwa MU ini secara negosiasi ini memang nggak mau terburu-buru. Dalam artian ketika ada harga yang tidak sesuai, belum menemukan valuasi yang cocok terhadap kualitas pemain itu, dia nggak akan langsung menyepakati harga yang diminta oleh klub penjual pemain itu, klub penjualnya gitu. Bahkan Matthias ini yang dari awal bursa transfer ini sudah ramai dibicarakan gitu loh. Sampai 2 pemain didatangkan, Joshua Zirkzee dan Leny Yoro. Ini Matthias ini masih belum deal gitu loh. Jadi kan apa ya, proses negosiasi itu sampai sekarang itu masih berlanjut gitu loh. Dan benar MU menginginkan pemain ini, tapi MU juga tidak mau asal beli dengan harga yang tinggi, yang mana itu bisa jadi investasi bodong gitu loh. Ini menunjukkan kualitas manajemen ini benar-benar sangat detail, sangat teliti, sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Oke, menarik itu. Tapi ya tetap masih belum pasti ya, kita tunggu saja nanti kedepannya seperti apa. Toh bursa transfer juga masih dibuka gitu loh. Kita tidak perlu terburu-buru. Dan yang terakhir ini terkait rumor pemain ya, maksudnya ini masih belum ada negosiasi secara intens dan ini masih kabar-kabar. Ya, rumor-rumor yang beredar lah seperti itu. Ini aku kutip beritanya dari Sky Sport ya. Yang pertama ada Van der Son dan Jeremy Frimpong adalah opsi yang dipertimbangkan Manchester United jika pada akhirnya Aaron Wan-Bissaka hengkang musim panas ini. Oke. Memang sebelumnya ada berita kalau AWB ini akan dijual ke mana kemarin ya? Ke West Ham kalau nggak salah. Tapi masih belum sesuai dengan harga yang diminta oleh Manchester United. Tapi memang menurutku kan di video sebelumnya kan sudah aku bilang kalau AWB ini memang harusnya dijual ya, karena MU itu tidak butuh pemain yang sekedar bisa nekel gitu loh. Nekel, ngeramik. Jadi MU juga butuh pemain yang bisa build up ya. Kalau bisa nekel tapi itu untuk aliran bolanya ke lini depan terhambat juga percuma gitu lah. Apalagi AWB ini kan salah satu pemain yang sering salah passing juga ya. Jadi ya mending dijual lah daripada mengganggu ritme permainan ketika di lapangan. Dan menurutku untuk opsi yang paling pas itu ya Jeremy Frimpong ya, mengingat permainannya di Bayer Leverkusen musim kemarin sangat impresif. Ya salah satu tim terbaik lah yang mencetak sejarah ya selama satu musim penuh unbeaten itu loh. Itu ngeri itu. Setelah 150 tahun tidak memenangkan trofi. Apalagi Jeremy Frimpong ini kan ya orang Belanda juga ya, laki-laki memiliki latar belakang kewarganegaraan yang sama dengan Ten Hag, otomatis secara komunikasi bisa lebih cepat untuk adaptasinya. Ini tapi masih sekedar rumor ya. Nah, lalu yang kedua masih sama dari Sky Sport. Manchester United memiliki daftar yang berisikan beberapa nama untuk penguatan lini tengah. Gelandang AS Monaco Yusuf Fofana juga masuk dalam pertimbangan klub. Oke.
Ini dari yang pertama Manuel Ugarte, lalu Martin Zubimendi, lalu tadi pagi aku bikin video berita terkait Richard Rios, dan sekarang Yusuf Fofana. Ini 4 nama, bayangkan Manchester United memiliki 4 opsi dalam memenuhi kebutuhan di lini tengah Manchester United. Belum Adrien Rabiot, 5 nama. Ini kan ya kita jadi banyak pilihan itu loh. Tapi di lain sisi dengan banyaknya nama itu juga harus maksimal juga ya dalam proses negosiasinya ya. Jangan sampai kita ambil yang harga murah tapi secara kualitas juga tidak bisa memenuhi ekspektasi dan kebutuhan di Manchester United selama 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Jadi ya kan ya sama saja gitu loh. Tapi dengan adanya banyak opsi ini bisa lebih leluasa lagi ya dalam menentukan pemain mana yang cocok dengan skema Erik ten Hag nanti di musim 2024-2025 nanti. Karena apa? Karena ya menurutku Yusuf Fofana ini juga apa ya, gelandang yang masih muda juga, berusia 25 tahun. Terus tadi sekilas aku lihat heatmapnya, area yang di cover juga bagus secara menyeluruh. Lalu terkait atribut, dia ya lebih condong ke taktik dan kreativitas seperti itu. Jadi ya secara kreativitas mungkin lebih bagus ya, dan pemahaman taktiknya juga oke. Ini bisa jadi nilai tersendiri ya dibandingkan nama-nama lain yang diincar Manchester United. Nanti kita tinggal ya, tapi masih belum tahu ya nanti untuk kepastiannya di lini tengah ini siapa saja yang akan datang dan siapa saja yang akan dijual, karena ya harus tetap ada yang dijual ya dari pemain Manchester United. Jadi tetap menurutku sih mentok kalau ada yang dijual ya Scott McTominay lah. Kalau misalkan Casemiro ini sudah batal dijual, dari pihak klub Arab ini juga tidak jadi membeli Casemiro, ya Scott McTominay lah pilihan masuk akal untuk dijual. Kalau Casemiro mungkin masih bisa lah jadi backup ya, meskipun secara performa sudah menurun, tapi kalau untuk backup masih oke lah. Dan bisa dimaksimalkan di kompetisi lain, entah itu FA Cup, Carabao Cup. Nah, tapi kalau untuk Premier League yang tempo permainannya sangat tinggi, ya mungkin agak kurang sih kalau 90 menit bermain seperti itu. Oke, itu dulu untuk update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Jangan lupa ikuti terus My Do United dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih, selamat malam.